aktivitas dan pelayanan Anda melalui Renungan Pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 2 Juni 2020 berjudul Hari Sabat sebagai Ujian. Ayat inti kita terambil di dalam buku Yeskiel pasal yang ke-20 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Kuduskanlah hari-hari Sabatku, sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Mari kita ikuti penjelasannya. Tetapi tak seorang pun dibiarkan menderita murka Allah sebelum kebenaran dinyatakan ke dalam pikiran dan hati nuraninya. Dan ditolaknya banyak yang tidak pernah mempunyai kesempatan mendengarkan kebenaran khusus zaman ini. Kewajiban hukum keempat belum pernah dibukakan di hadapan mereka dalam terang yang sesungguhnya. Dia yang dapat membaca setiap hati dan yang menguji setiap motif tidak akan membiarkan mereka yang rindu akan pengetahuan kebenaran tertipu mengenai masalah pertentangan ini. Perintah itu tidak dipaksakan secara membabi buta. Setiap orang harus mempunyai cukup terang untuk mengambil keputusan dengan baik. Hari Sabat akan merupakan ujian terbesar kesetiaan. Karena itulah pokok kebenaran yang terutama dipertentangkan. Bila mana ujian berakhir dilakukan ke atas manusia, maka garis pemisah akan ditarik antara mereka yang melayani Allah dan yang tidak melayaninya. Sementara pemeliharaan Sabat palsu yang sesuai dengan hukum negara, yang bertentangan dengan hukum yang keempat, adalah suatu pengakuan kesetiaan kepada suatu kuasa yang menentang Allah. Maka pemeliharaan Sabat yang benar dalam penurutan kepada hukum Allah adalah satu bukti kesetiaan kepada Pencipta. Sementara satu golongan oleh menerima tanda penurutan kepada kuasa-kuasa duniawi, menerima tanda binatang, maka yang satu golongan yang memilih tanda kesetiaan kepada kekuasaan ilahi, menerima materai Allah. Sejauh ini mereka yang menyampaikan pekabaran malaikat yang ketiga sering dianggap sebagai sekedar menakut-nakuti saja. Ramalan-ramalan mereka bahwa sikap tidak toleran terhadap agama akan berkuasa di Amerika Serikat, bahwa gereja dan negara akan bersatu untuk menganiaya mereka yang memelihara hukum-hukum Allah, telah dinyatakan sebagai tidak beralasan dan tidak masuk akal. Telah dinyatakan dengan meyakinkan bahwa negara ini tidak akan pernah menjadi sesuatu yang lain selain daripada tetap seperti yang sudah-sudah, pembela kebebasan beragama. Tetapi sementara masalah pemaksaan pemeliharaan hari Minggu menghangat secara luas, peristiwa yang begitu lama diragukan dan tidak dipercayai tampaknya sedang mendekat, dan pekabaran malaikat yang ketiga akan memberikan suatu pengaruh yang tidak bisa terjadi sebelumnya. Pada setiap generasi Allah tidak mengirimkan hamba-hambanya untuk menegur dosa, baik di luar maupun di dalam gereja. Tetapi orang-orang ingin perkara-perkara yang menyenangkan yang disampaikan kepada mereka, dan kebenaran yang murni dan yang tidak dipoles tidak berterima kepada mereka. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 637 dan 638. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama.
Terima kasih Bapa di sorga oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami sebagai umat manusia, sebagai umat Tuhan untuk menguduskan hari Sabat yang Tuhan asingkan bagi kami saat ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar mereka tetap memiliki sukacita di dalam pelayanan bagi umat-umat-Mu. Hamba berdoa bagi semua guru-guru, kepala sekolah, semua siswa yang sedang diliburkan saat ini. Tuhan tolong pelihara mereka, lindungi mereka dimanapun mereka berada. Hamba menyerahkan tim medis ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati dokter, perawat, bidan, dan seluruh relawan kesehatan dimanapun mereka berada saat ini Bapa. Oleh karena mereka begitu banyak penuh dengan resiko, mereka sedang berada di garda depan. Kami percaya Tuhan akan pelihara mereka. Hamba juga berdoa bagi TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, dan juga saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati mereka, lindungi mereka, dan cukupkan segala kebutuhan mereka. Hamba juga menyerahkan para pendengar yang setia yang berulang tahun di hari ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Hamba juga berdoa bagi pemerintahan kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintah yang paling terendah yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Tuhan berikan hikmat kepada mereka, pengetahuan sorga kepada mereka, agar mereka menemukan metode dan cara yang terbaik untuk memutuskan mata rantai virus corona. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kehendak-Mu yang jadi Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Sana kelak pandang wajah Rajaku, yang telah mati gantiku. Bersuka cita selama-lamanya, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal.